sini saya akan berbagi pengetahuan saya, apa yang saya ketahui tentang corona yang sekarang menjadi pandemi di seluruh dunia. Jadi yang perlu diketahui ataupun yang perlu kita tekankan pertama di sini adalah saya tidak akan menjelaskan lebih pertama itu tidak akan menjelaskan bahaya corona atau kita sebut sebagai COVID-19 atau COVID-19, karena nanti begitu saya jelaskan pasti yang tertanam di otak kita adalah bahwa itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Jadi yang patut kita ingat-ingat pertama bahwa corona adalah satu pandemi, global pandemi, sekarang sudah ditetapkan sebagai global pandemi oleh WHO. Artinya apa? Bahwa yang terkena itu tidak hanya pada satu negara tertentu, ras tertentu, agama tertentu, ataupun sosial ekonomi tertentu. Dia sudah mengenai kita semua, bisa terkena pada kita semua. Akan tetapi yang kita ketahui bahwa corona atau COVID-19 ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus artinya apa? Bahwa dia berbeda dengan bakteri. Artinya lagi apa? Dia tidak memerlukan antibiotik untuk virusnya. Yang perlu kita pahami bahwa kalau virus itu adalah dia self-limiting disease ataupun dia akan menyembuh dengan sendirinya. Yang artinya kita harus membangun pertahanan tubuh kita sendiri sebaik dan seprima mungkin, ya. Jadi tidak perlu paranoid bahwa kita nanti berdekatan dengan orang yang corona ataupun bagaimana, terus kita menjadi sangat-sangat paranoid seperti parodi-parodi yang dibuat. Enggak juga sampai sebegitunya. Memang kita tetap harus waspada, akan jangan menjadi berlebihan ataupun menjadi paranoid. Tubuh kita memiliki sistem ketahanan yang sangat baik. Hanya saja karena mungkin dengan kesibukan kita selama ini terlalu banyak meninabubukan, menidur-nidurkan sel imun kita. Kita lupa bahwa sinar matahari memberikan vitamin D yang sangat bagus, di mana vitamin D itu dia membangun imun sistem dengan luar biasa bagus. Kita lebih terfokus mengkonsumsi vitamin C yang berlebihan, suntik vitamin C, mengkonsumsi tablet-tablet ataupun minuman-minuman dengan kadar vitamin C yang tinggi. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya di jambu itu kadar vitamin C-nya lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan jeruk. Dan bahkan kita lupa bahwa jambu itu makanan ataupun kita bisa bikin jus menjadi minuman yang sangat menyehatkan tubuh kita. Kita lupa bahwa kita dikaruniai sinar matahari yang melimpah, tapi mungkin jadi takut hitam seperti saya sih. Jadi takut hitam, hingga kita lupa bahwa sebaiknya kita berjemur di jam 8 sampai jam 9 pagi di saat vitamin C itu sedang tercurah dari sinar mentari. Kemudian juga dari jam berapa pun tadi? Jam 8 sampai jam 9. Sampai jam 9. Kemudian mungkin kita lupa kalau dulu saat kita kecil di depan rumah-rumah kita itu kan ada padasan, ya. Kalau saya orang Jawa jadi menyebutnya padasan. Di mana padasan itu adalah tempat kita untuk mencuci tangan, mencuci kaki begitu kita datang dari bepergian. Itu pula yang banyak kita lupakan orang. Kita melupakan budaya-budaya lokal kita yang sangat-sangat sudah adiluhur. Sekarang makanya yang paling kita bisa lakukan pertama adalah kita menjaga tubuh kita sebaik mungkin, kesehatan kita sebaik mungkin, mengerti dan mengetahui etika bersin yang benar, etika batuk yang benar, tidak lagi menggunakan kedua tangan, akan tetapi dengan menggunakan ujung siku. Nah sekarang coba, bisa nggak ujung siku itu ke muka? Nggak bisa kan? Nah jadi ini ditetapkan sebagai daerah yang paling aman untuk kita batuk maupun kita bersin. Jadi tidak lagi menggunakan kalau bukan saja menggunakan tangan, ambil dulu tisu gitu, habis setelah itu tisu kita buang, dan tetap tidak lupa bahwa kita harus cuci tangan dengan 5 moment. Jadi hand hygiene kita pun juga harus tahu bahwa mencuci tangan tidak hanya begini saja, tetapi juga selain begini kita juga harus membersihkan sela-sela jari kita, baik dari depan maupun dari punggung tangan kanan kiri. Sesudah itu kita kunci. Dengan gerakan mengunci kita akan mencuci bagian tangan yang sebelah sini, ya. Kemudian juga kita putar jempol kita untuk mencuci di bagian sini. Sesudah itu kita
cuci tangan dengan baik, kemudian kita keringkan dengan cukup satu tisu saja, dan tisu itu untuk memutar keran, atau keran kita bisa matikan dengan ujung siku lagi gitu. Jadi itu yang mungkin kita bisa lakukan. Kemudian kalau ditanyakan siapa saja siapa yang paling beresiko tinggi tertular COVID-19, sebenarnya kalau di Indonesia kan hingga detik ini kan sudah ada 69 orang yang terkena. Ya sebenarnya yang paling rentan itu adalah tenaga kesehatan, yaitu kami ini yang bekerja di garda terdepan kesehatan di negara kita. Jadi untuk ibu-ibu sekalian, apabila mendapatkan gejala-gejala flu itu tidak perlu panik, kita lihat dulu apakah ini flu biasa ataukah ini mengarah ke COVID-19. Sebenarnya kalau misalnya dia itu flu biasa tentu berbeda dengan COVID-19. Kalau flu biasa dia tidak akan demam setinggi kalau pasien ini terkena COVID-19. Kemudian apa yang dilakukan? Perlu nggak kita harus memakai masker kemana-mana? Tidak perlu. Yang perlu memakai masker adalah yang sedang terkena flu atau terkena virus ini. Jadi tidak perlu panik kemudian memborong masker di mana-mana. Tidak perlu seperti itu. Ya kita proteksi diri, tapi tentu kita juga harus bijak. Kemudian kasihan yang memang betul-betul butuh, kasihan juga yang di rumah sakit yang memang sebenarnya mereka justru rentan terkena virus ini. Kemudian rumah sakit mana saja ataupun apa yang harus kita lakukan kalau kita curiga bahwa diri kita terkena virus corona ataupun keluarga kita terkena. Tidak perlu panik, kita bisa datang ke pusat kesehatan terdekat. Kalau di Purwokerto ini ibu-ibu bisa datang ke rumah sakit yang terdekat, dan bahkan kami di Rumah Sakit Margono merupakan salah satu rumah sakit rujukan yang sudah dipersiapkan untuk menerima pasien-pasien dengan suspek ataupun kecurigaan virus corona. Kalau curiga itu sudah pasti corona belum? Kapan bisa ditegakkan bahwa dia itu positif ataupun negatif corona? Hingga detik ini dari beberapa pasien yang dikirim ke kami, alhamdulillah semuanya negatif. Hingga detik ini semuanya negatif. Ya. Suspek itu masih belum. Suspek itu masih positif, masih negatif. Lah tahunya positif atau negatif kapan? Laboratorium. Nah, itu dari laboratorium semuanya dikirim ke Balitbangkes Depkes di Jakarta. Waktunya 1x24 jam. Jadi begitu ada yang dicurigai, itu sudah ada protokolnya sendiri, Bu. Jadi pintu masuknya sudah sendiri, ambulannya pun juga ibu-ibu bisa lihat di YouTube, mungkin di YouTube-nya Rumah Sakit Margono ataupun di Instagram-nya Rumah Sakit Margono, bagaimana kami mempersiapkan tim penanggulangan KLV ini. Jadi semuanya harus dikirim ke Jakarta. Alhamdulillah sekarang selain Jakarta di Dr. Sutomo itu juga sudah ada stick yang dipergunakan untuk memeriksa pasien ini positif corona atau belum. Jadi itu untuk menerima pasien-pasien yang dari Indonesia bagian timur. Oke. Jadi kalau untuk Indonesia bagian barat mungkin ke Jakarta. Nah kemudian semuanya sudah dipersiapkan oleh pemerintah dengan baik. Kemudian bahwa kalau pasien itu sudah datang ke rumah sakit, kemudian dokter penanggung jawab pasien itu sudah menemukan kriteria di klinik, maka pasien akan diisolir di ruang terpisah di klinik tersebut. Kemudian DPJP akan menghubungi tim penanggulangan penyakit infeksi dan endemik. Kalau di Rumah Sakit Margono yaitu Dr. Rahmat ataupun Dr. Monik. Dr. Rahmat spesialis penyakit dalam dan Dr. Monik spesialis paru. Nah, tim menyatakan masuk ke kriteria PDP, maka pasien ini akan dijemput oleh petugas isolasi. Jadi sudah ada petugasnya sendiri, Bu. Ya, dari ruang isolasi akan menjemput dengan alat pelindung diri lengkap, APD yang lengkap. Kemudian pasien akan ditransfer ke ruang isolasi dengan menggunakan ambulan. Gitu. Jadi kita pun sudah ada ruang isolasi. Berapa lama diisolasi? Bisa hingga 14 hari. Karena harus dipastikan bahwa pasien ini betul-betul negatif. Ataupun kalau pasien ini masih sangat meragukan, hanya saja ditemukan keluhan-keluhan, beliau diminta untuk mengisolasi dirinya di rumah dengan kunjungan rumah. Gitu.
Jadi tidak perlu panik. Yang penting kita itu memperkuat pertahanan tubuh kita. Siapa yang rentan? Yang rentan adalah pasien-pasien dengan lansia, pasien-pasien dengan diabetes, dan pasien-pasien dengan ketahanan tubuh yang rendah. Ya, salah satunya pasien-pasien yang sudah geriatrik ya, sudah sepuh, kemudian dengan bawaan pneumonia, ataupun pasien-pasien dengan imun yang rendah, yaitu misalnya pasien B20 atau pasien dengan HIV/AIDS. Itu kan juga rentan sekali untuk berlanjut ke kematian karena ketahanan tubuhnya sangat rendah. Jadi seperti itu. Mungkin juga nanti kita kan sudah dihimbau oleh pemerintah baik itu pusat maupun daerah untuk membatasi diri berkumpul dan juga pergi-pergi ke daerah-daerah yang ramai atau keramaian. Tentu ini semua menjadi keprihatinan kita bersama karena seolah-olah hidup kita menjadi terhenti untuk sementara. Ekonomi menjadi sangat turun sekarang ini. Jadi saya rasa tidak ada yang diuntungkan dalam kondisi seperti sekarang. Siapapun orangnya sekarang itu sedang dalam masa keprihatinan. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita tetap berbaik sangka bahwa semua ini pasti yang terbaik memang pemberian dari Allah, dan juga kita tetap menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari segala kemungkinan yang tidak kita inginkan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan sambil kita ngobrol, nanti kita diskusi bersama-sama. Matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.